Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, ketua kelas bisa menyiapkan doa terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilmah warzuqni ilmah. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah menyiapkan doa belajar di pagi hari ini. Hari ini ibu absen dulu, apakah semuanya masuk nih? Oh, alhamdulillah semuanya masuk. Nah, teman-teman, seperti yang sudah ibu beritahu minggu lalu, kalau kita minggu ini akan membahas materi tentang pernikahan. Bener banget. Oke, minggu ini kita akan membahas hari ini banget nih, kita akan membahas materi tentang pernikahan. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, dalam benak kalian itu apa sih yang kalian ketahui tentang pernikahan? Nikah. Nah, pasti dalam benak kalian tuh ada tuh kalau dengar kata nikah, pernikahan atau menikah. Nah, apa tuh dari benak kalian? Wah, bener banget tuh. Jadi langsung saja ibu jelaskan materi pada pagi hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Oke, lanjut saja. Nah, materi yang akan kita bahas pagi hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Nah, seperti yang sudah tadi ibu tanyakan kepada teman-teman semua, tentang apa sih yang kalian ketahui tentang menikah, apa sih yang kalian ketahui tentang pernikahan, apa sih yang kalian ketahui tentang nikah. Nah, di sini akan kita bahas lebih detail lagi, intinya biar kalian tahu sih apa sih sebenarnya pernikahan itu gitu. Nah, pernikahan sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Nah, menurut istilah nih, nikah itu ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, tentu saja hidup dalam berumah tangga ini tuh harus melalui akad sesuai syariat Islam yang berlaku gitu. Nah, pasti setelah akad ya pasti sudah satu. Nah, itu berumah tangga lah mereka, si perempuan dan laki-laki tersebut gitu teman-teman. Kemudian di sini ada hukum nikah. Nah, hukum nikah, kenapa sih harus ada hukum nikah? Baik, saya jelaskan di sini. Hukum nikah itu menurut bagian ulama, itu hukum asal nikah adalah mubah. Mubah di sini artinya yaitu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Nah, hukum di sini dibagi menjadi 5. Hukum nikah di sini dibagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu jaiz atau mubah. Seperti yang disebutkan di awal tadi, kalau hukum nikah itu mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Nah, ini juga mubah untuk hukumnya mubah juga, yaitu boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan gitu teman-teman. Kemudian yang kedua di sini adalah sunnah. Sunnah di sini berlaku, hukumnya sunnah nih berlaku untuk orang-orang yang sudah mampu menikah tapi dia ini masih sanggup untuk mengendalikan nafsunya. Nah, gimana tuh? Jadi sunnah hukumnya untuk orang yang sudah siap menikah tapi dia masih sanggup mengendalikan nafsunya. Jadi ya sunnah nih. Jadi masih oke aja kalau si dia ini sudah mampu nih secara material, finansial, dia udah sanggup untuk menikah, tapi dia tuh masih sanggup mengendalikan nafsunya. Jadi yaudah, aku masih sanggup mengendalikan nafsuku, aku masih pengen sendiri. Nah, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian yang ketiga ada makruh. Nah, makruh di sini yaitu kebalikan dari si sunnah tadi. Kalau sunnah tadi adalah orang secara material finansial sudah siap menikah tapi dia juga masih
sanggup untuk mengendalikan nafsunya. Kalau makruh di sini yaitu orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, intinya tuh udah pengen banget, udah ngebet buat nikah, tapi dia belum punya bekal untuk menafkahi keluarganya kelak. Dari materialnya dia belum siap gitu. Jadi kalau sunnah lebih fokus ke material, dia sudah siap tapi finansial belum. Kalau di makruh ini finansial sudah siap tapi materialnya belum. Nah, ini makruh hukumnya untuk orang-orang yang sudah siap material, yang sudah siap finansialnya, udah keembet nikah, tapi dia tuh belum, misal contoh ya, belum, si laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi kan bingung ya, nanti keluarganya mau dikasih nafkah apa gitu kan. Nah, itu juga makruh nih hukumnya nih untuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian ada haram nih, haram hukumnya bagi orang yang menikah. Tetapi kok ada sih Bu, menikah itu haram? Nah ini nih, tetapi orang itu mempunyai niat jelek untuk menikah gitu. Jadi tuh kalau nikah tujuannya udah jelek itu nggak boleh gitu. Misal ada dendam nih, ada dendam, terus kita niatnya menikah itu hanya untuk membalas dendam itu gitu, meluapkan dendam itu gitu. Jadi niatnya ya hanya untuk menyakiti gitu. Jadi untuk apa gitu? Jadi itu seperti itu tidak boleh, itu sangat haram. Nah, kemudian di sini ada wajib. Wajib itu hukumnya untuk orang-orang yang sudah sanggup menikah secara material, finansial sudah sanggup semua, tapi jika dia tidak menikah dikhawatirkan tuh malah terjerumus dalam perzinaan. Jadi kayak yaudah kamu wajib nikah nih, daripada nanti kamu melakukan perbuatan zina yang dilarang agama gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada apa? Tujuan nikah. Nah, pasti dalam apapun itu kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Begitu halnya dengan menikah. Menikah juga ada tujuannya. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup nih. Sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Kenapa sih memperoleh kebahagiaan dan ketenangan? Padahal biasanya banyak tuh kasus-kasus rumah tangga yang bisa dibilang tidak bahagia atau tidak tenang, intinya banyak masalah gitu. Tapi seperti halnya kita tahu bahwa kita tidak bisa kita hidup tidak bisa menghindari satu hal, yaitu masalah. Karena ya begitulah, kita diuji oleh Allah, dimana kita mampu menghadapi masalah itu gitu. Jadi Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya itu gitu. Jadi kita diuji oleh masalah-masalah itu, dimana kita bisa sabar, bisa apa ya, aduh nggak apa-apa gitu. Jadi semuanya udah ada gitu. Seperti halnya nih menikah, untuk memulai kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Kenapa ketenangan hidup? Kenapa kebahagiaan hidup? Karena nih, sekarang ibu mau tanya ke teman-teman nih, kalau teman-teman lagi bersama pasangan, itu teman-teman merasa nggak sih kayak bahagia, tenang gitu? Aduh, rasanya tuh pengen nempel terus ya, rasanya tuh tenang gitu, pokoknya bahagia banget gitu kalau lagi sama pasangannya gitu. Nah, makanya tujuan nikah ini untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup, karena kita hidup bersama orang yang kita sayang gitu. Bahkan di sini dijelaskan kalau nikah merupakan salah satu cara hidup menjadi bahagia dan tentram. Karena di saat kita bersama pasangan emang kita lebih merasa tentram, damai, bahagia gitu. Kemudian nih, yang selanjutnya ada membina rasa cinta dan kasih sayang. Nah, dalam rumah tangga pasti timbullah tuh rasa kita untuk cinta dan kasih sayang.
Dan nikah itu merupakan salah satu cara untuk membina cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Kemudian yang ketiga ada memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Nah, kebutuhan seksual, membicarakan kebutuhan seksual, tentu saja jikalau orang sudah menikah, pasti mereka akan memenuhi kebutuhan seksual tersebut. Apa sih tujuan memenuhi kebutuhan seksual itu? Ya tentunya untuk mendapatkan keturunan. Nah, memenuhi kebutuhan seksual ini dikatakan sah jikalau dari dua orang ini, laki-laki dan satu laki-laki dan satu perempuan itu sudah menikah gitu. Makanya di sini disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Tentu saja kalau sudah sah dan diridhoi Allah, itu kan harus memenuhi kebutuhan seksual itu dari dua orang itu harus sudah menikah gitu. Nggak boleh tuh kalau belum nikah. Jatuhnya lebih ke perzinaan. Nah, benar banget. Kemudian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Mengapa menikah itu ibadah? Ya, misal nih dari teman-teman perempuan, misal suatu saat jikalau sudah menjadi istri, kalian cium tangan nih, salin ke suaminya aja itu udah ibadah, masya Allah. Kalian buatin kopi nih, kalian buatin kopi, buatin teh, itu udah ibadah. Nah, kebalikannya nih untuk kaum laki-laki nih, untuk teman-teman laki-laki, jikalau kalian sudah menikah, semua itu ibadah. Kalau menafkahi itu kewajiban ya. Jadi misal kalian nih pulang kerja, kalian punya inisiatif untuk membelikan apa ya, gorengan, martabak tuh, itu kalian udah ibadah, udah ibadah gitu kan, kalian udah membahagiakan istri gitu. Wah, luar biasa banget ya, pernikahan itu full ibadah, masya Allah. Yuk nikah yuk. Terus kemudian di sini mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa begitu sunnah Rasulullah? Karena ya Rasulullah pun juga menganjurkan kita untuk segera menikah jikalau sudah siap material dan finansialnya. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya di sini ada syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah bagi si calon suami, yang pertama harus beragama Islam atas kehendak sendiri. Jadi tuh atas kehendak sendiri tuh karena nggak boleh tuh kayak dia menikah tapi dipaksa gitu, dalam halnya di sini tuh dia belum siap nih, finansial materialnya belum siap, tapi dia dipaksa nikah. Itu sebenarnya nggak boleh ya, karena tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami itu besar banget gitu. Kemudian di sini ada atas kehendak sendiri, beragama Islam, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Nah, kemudian beragama untuk si calon istri nih, tentunya beragama Islam, tidak terpaksa. Ini juga sama halnya seperti calon suami tadi, kalau menikah tuh tidak boleh dipaksa gitu. Kemudian bukan muhrim, tidak bersuami. Ya tentunya harus gitulah ya. Kalau kita mau menikah, kita harus jomblo nih kalau kata orang-orang zaman sekarang. Gak boleh kalau udah punya pasangan terus menikah lagi, kecuali apa ya, sebenarnya udah gak boleh tuh, kecuali ya ada hal mendesak ya. Terus tidak bersuami, tidak sedang dalam masa idah nih, tidak sedang dalam masa idah. Ketika seorang istri meninggal oleh seorang suaminya, itu tentu saja ada masa idah. Nah, biasanya itu ada 100 hari ya, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan tuh seorang istri ini mengalami masa idah. Jadi tuh selama masa idah tidak boleh dinikahi gitu teman-teman. Kemudian tidak sedang ihram haji atau umrah seperti halnya yang calon suami di atas. Kemudian adanya wali. Nah, wali di sini adalah harus mukallaf. Mukallaf di sini artinya Islam, dewasa, sehat akalnya. Nah, laki-laki merdeka.
terus adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian di sini ada 2 orang saksi. Nah, syarat menikah itu juga harus ada saksi, minimal 2 orang saksi, yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, kemudian tidak fasik, dan tentunya harus hadir dalam akad nikah. Kemudian syarat selanjutnya di sini ada ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Nah, di sini sudah ibu tampilkan contoh ijab. Bismillahirrahmanirrahim. Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, aku nikahkan anak perempuan, saya nikahkan anak perempuan saya yang bernama bla 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 binti bla 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 dengan bla 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 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai, gitu. Dan contoh kabul di sini yaitu calon suami menjawab, saya terima nikah dan kawinnya, saya terima nikah dan perjodohannya, saya terima nikah dan kawinnya bla 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 dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, perempuan yang menikah tanpa seizin walinya itu nikahnya dikatakan tidak sah ya teman-teman. Misal teman-teman ada yang pengen nikah tapi walinya tuh nggak tahu gitu, itu hukumnya dalam Islam tuh nikahnya dianggap tidak sah karena ya itu udah syarat, udah rukun ya, udah rukun dan syaratnya dimana kita menikah harus ada wali gitu teman-teman. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya yang sebelumnya? Baik. Nah, saya di sini mau minta tolong nih kepada teman-teman laki-laki untuk, nah di sini kan ada contoh ijab dan qabul. Ini bisa dipraktekkan teman-teman di sini. Saya meminta Mas Dani untuk mempraktekkan membacakan ini, dan untuk perempuan mempelainya adalah Mbak Lili. Boleh nih Mbak bacakan. Nah, itu hanya contoh ya teman-teman, seperti yang sudah dibacakan Mas Dani dan contoh mempelainya Mbak Lili seperti itu. Kemudian karena ini waktunya juga sudah habis, habis teman-teman, ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Di buku paket kalian di halaman selanjutnya ada contoh-contoh soal, kalian bisa kerjakan, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kurang lebih itu yang bisa ibu sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan membahas soal-soal, serta akan ibu adakan ulangan ya untuk ini. Jadi sebelum ulangan kita membahas soal-soal, kemudian baru kita mengadakan ulangan gitu. Baik, terima kasih perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.